Satu hal yang saya syukuri dalam hidup ini adalah ketika saya bisa memandu acara di televisi yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif, seseorang yang berbuat baik dalam hidup mereka dengan segala keterbatasan, ya, baik fisik, pendidikan, ekonomi. Tapi orang-orang seperti ini yang membuat saya belajar banyak. Termasuk saya belajar dari sosok perempuan yang satu ini, namanya Funiwati, tinggal di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang oleh karena ada sesuatu yang terjadi pada matanya, di mana mengalami pendarahan, dokter menyarankan dia istirahat, harus di dalam kamar saja, tidak boleh kena cahaya, dan di dalam kamar itulah dia memulai perenungan dalam hidupnya. Apa sebenarnya makna hidupku? Apakah aku nanti tidak akan bisa melihat lagi bagaimana perjalanan hidupku di kemudian hari? Nah, pergulatan-pergulatan pikiran dan hati yang seperti ini yang melahirkan kemudian keinginan untuk berbuat baik dalam hidupnya. Seandainya terjadi apa-apa dalam diriku, aku belum sempat berbuat baik untuk orang lain. Tapi dia tidak punya ide apa yang harus dia lakukan sampai kemudian dia tahu bahwa dia punya sesuatu dalam dirinya yang luar biasa, yaitu bakat untuk membuat empek-empek. Ini makanan khas di Palembang tentu saja, atau di Sumatera Selatan. Nah, dia mulai berpikir bagaimana kalau aku memproduksi atau membuat empek-empek, kemudian nanti sebagian dari dana penjualan itu yang aku dapatkan, aku dedikasikan untuk membantu orang-orang. Mulailah dia melakukan kegiatan berjualan pack-bag, dan dia menyebut gerakannya ini sebagai gerakan The Power of 500 atau The Power of 500 rupiah. Mengapa begitu? Karena dia menyisihkan 500 rupiah dari hasil penjualan empek-empeknya. Tapi karena empek-empeknya yang laku keras dan kemudian durasi kegiatannya cukup panjang, maka dari hasil uang yang dia kumpulkan, dia bisa membantu panti jompo, membantu panti asuhan, juga membantu membelikan susu untuk bayi-bayi yang kekurangan gizi dan macam-macam kegiatan lainnya. Ini menjadikan dia kemudian merasa bahwa hidupnya menjadi berarti. Panjang cerita mengenai Funiwati, karena setelah itu kegiatan sosialnya sungguh luar biasa. Dia berdagang, dia menjual banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat, di mana hasilnya dia kembalikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dia, tanggung jawab sosial dia kepada masyarakat, dan sesuai dengan panggilan hatinya ketika dokter memvonis dia kemungkinan terancam buta. Apa yang terjadi sekarang? Funiwati sehat walafiat, bahagia, gembira, dan semua itu berkat satu titik dalam hidupnya yang berubah total 180 derajat. Kisah berikutnya, saya bertemu dengan seorang perempuan masih muda usianya, ceria, jenaka, dan kreatif. Padahal ketika berusia 1 tahun, kakinya harus diamputasi. Artinya, perempuan ini harus hidup dengan 1 kaki. Waktu bertemu saya, dia sudah mengenakan kaki palsu, dan dia perlihatkan kaki palsunya tanpa merasa rendah diri, tanpa merasa khawatir diejek, dilecehkan, atau dipermalukan. Namanya siapa? Niki Clara. Kalau Anda bertemu dengan Niki hari ini, Anda akan bertemu dengan seorang perempuan yang energik, perempuan yang penuh percaya diri, perempuan yang gembira, perempuan yang kreatif. Karena walaupun hanya dengan 1 kaki, dia mampu menyelesaikan pendidikannya bahkan sampai dengan MBA. Ini satu perjalanan yang luar biasa dari seorang anak muda yang tidak memiliki kaki secara utuh. Nah, Niki kemudian sekarang dikenal dengan kegiatannya sebagai usahawan sosial atau social entrepreneurs, di mana melalui kegiatan-kegiatan usahanya dia membantu banyak sekali orang. Misalnya Niki memprakarsai atau menginisiasi lahirnya Tenun, sebuah kegiatan artisan kain Nusantara,
di mana dia mempekerjakan para penyandang disabilitas sebagai mitra dalam kegiatan-kegiatan usaha mereka. Selain tenun, Niki juga menginisiasi lahirnya sebuah brand pakaian kamu yang juga memberdayakan para penyandang disabilitas. Selain itu juga ada berdayabareng.com. Nah, ini lebih mengarah pada edukasi, informasi mengenai pemberdayaan ekonomi bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi dari sini kita bisa melihat Niki yang seharusnya tanda kutip dikasihani, Niki yang seharusnya dibantu, ternyata memberdayakan dirinya sendiri dan bahkan lebih dari itu dia memberdayakan orang-orang lain. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Niki dan juga Funiwati tadi, maka kita bisa belajar banyak dari segala keterbatasan, cinta kasih, kepedulian pada orang, kesadaran akan kekurangan dan tidak ingin dikasihani, maka itu semua mendorong Niki dan Funiwati untuk memberdayakan dirinya dan memberdayakan orang lain. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua bahwa dengan segala apa yang kita miliki, dengan kasih, dengan cinta, dengan kesadaran bahwa kita bisa berdaya bagi orang lain, kita akan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Bagaimana dengan Niki dan Funiwati? Apakah mereka bahagia? Mereka sangat bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ayo mulai berbagi, mulai berdayakan diri Anda dan memberdayakan orang lain, terutama para penyandang disabilitas.